Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 3 kelas EMA ingin menjelaskan materi dasar akuntansi dari bab 1 sampai bab 4. Materinya mencakup dari accounting in action, the recording process, adjusting the account, dan completing the account. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada M. Cahyayudin dengan NIM belakang 012, Lutfia Dwi Listianingrum dengan NIM belakang 013, Farah Dilaviani dengan NIM belakang 014, Aulia Bulkisapriana dengan NIM belakang 015, dan Kintania Olinda dengan NIM belakang 016. Pembahasan pertama yaitu accounting in action. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan kegiatan yang meliputi 3 hal, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Mengidentifikasi yang dimaksud ialah mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan, apakah termasuk transaksi perusahaan atau transaksi individu. Selanjutnya, transaksi tersebut dicatat dan dikomunikasikan dengan pihak internal dan eksternal. Pengguna internal yaitu meliputi manajemen bagian keuangan, HRD, dan pemasaran. Sedangkan pengguna eksternal meliputi konsumen, investor, OJK, kreditor, serikat pekerja, dan otoritas pajak. Di dalam pelaporan keuangan terdapat etika seperti benar atau salah, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil. Standar akuntansi ada 2 badan, yaitu IASB dan FASB. Jika IASB itu diterapkan di London dan menerapkan IFRS, sedangkan FASB seperti di US menerapkan GAAP. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Yang pertama, cost principle, yaitu di mana prinsip perusahaan jika ingin mencatat aset harus besar biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, ada fair value principle, yaitu nilai aset dan liability harus dilaporkan pada nilai wajar. Dari sisi asumsi, yaitu ada monetary unit, di mana transaksi dicatat dalam bentuk satuan mata uang, seperti di Indonesia memakai rupiah. Yang kedua, ada economic entity, di mana setiap laporan perusahaan harus terpisah dengan laporan keuangan pemilik dan kegiatan yang dimasukkan harus berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya, ada persamaan dasar akuntansi yang dirumuskan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas atau utang, ditambah dengan ekuitas atau modal. Jadi, ketika kita ingin mendirikan perusahaan berasal dari utang atau modal. Ciri aset yaitu berupa barang atau jasa yang dikuasai dan ada manfaatnya serta bisa diinventori. Contohnya peralatan, persediaan, gedung, dan sebagainya. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan pada transaksi masa lalu, sedangkan ekuitas adalah bagian hak pemilik terhadap aktiva. Selanjutnya, terdapat analisis transaksi yang ditampilkan pada gambar berikut. Dari analisis tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat jurnal. Contoh ilustrasinya yaitu Ray dan Barbara Neal memutuskan untuk membuka pemrograman komputer dengan nama SoftBite. Pada 1 September 2011, mereka menginvestasikan $15.000 secara tunai untuk modal. Dengan demikian, dapat dicatat aset bertambah sebesar $15.000 dan ekuitas juga bertambah sebesar $15.000. Selanjutnya, ada 4 laporan yang harus disiapkan perusahaan, yaitu income statement, retained earnings statement, statement of financial position, dan statement of cash flow. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu the recording process yang akan disampaikan oleh Farah Dilaviani. Nah, akuntansi sendiri memiliki proses pencatatan secara khusus. Akuntansi memiliki proses yang terdiri dari tahapan-tahapan untuk dapat menghasilkan laporan yang diinginkan dengan melalui proses berikut. Yang pertama adalah proses mengklasifikasi transaksi. Yang kedua adalah proses mencatat dan juga merangkum. Dan yang ketiga yang merupakan proses terakhir adalah menginterpretasikan dan juga melaporkan. Selanjutnya, pembahasan kita akan beralih ke siklus atau proses pencatatan akuntansi. Nah, sebelumnya adalah pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah kegiatan bertahap yang harus dilalui dalam proses akuntansi
yang berjalan terus-menerus dan juga berulang. Nah, setelah siklus akuntansi tadi, saya sempat menyinggung mengenai transaksi yang akan cukup sering terdengar di telinga kita saat melaksanakan proses pencatatan. Nah, transaksi sendiri merupakan suatu kejadian atau suatu situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan atau yang mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Setelah dari pengertian siklus dan juga transaksi, kita beralih ke pengertian unsur-unsur yang lain, yakni adalah pengertian dari jurnal dan juga buku besar. Dalam akuntansi sendiri, jurnal adalah suatu buku di mana transaksi-transaksi bisnis dicatat secara kronologis pada prosedur pembukuan sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, jurnal-jurnal itu antara lain adalah satu, ada jurnal umum, lalu yang kedua jurnal khusus. Yang berada di jurnal khusus ada jurnal penjualan atau sales journal, yang kedua ada jurnal penerimaan kas atau cash receipts journal, yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, dan yang keempat adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Selanjutnya adalah pengertian dari buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan rekening yang ada di dalam laporan keuangan. Fungsi dari buku ini adalah mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening dan pada akhir periode akan tampak saldo dari rekening-rekening tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke dalam buku besar secara berkala. Setelah buku besar, kita akan beralih ke neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Untuk menyiapkan neraca saldo sendiri, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah dari neraca saldo, yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Setelah transaksi dicatat seluruhnya ke dalam jurnal dan juga buku besar, kemudian nanti dibuat neraca percobaan atau biasa disebut dengan trial balance, yang angka-angkanya diambil dari saldo buku besar. Neraca percobaan ini harus menunjukkan jumlah yang sama antara jumlah sisi debit dan juga jumlah di sisi kredit. Neraca percobaan berguna untuk menguji ketepatan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal dan buku besar. Penyesuaian ini diperlukan karena seringkali perusahaan mengalami situasi di mana pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikorbankan tidak jatuh bersamaan. Dengan dilakukannya penyesuaian terhadap beberapa perkiraan, seluruh transaksi yang dipengaruhi laba periodik dan posisi keuangan telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Setelah dari jurnal penyesuaian, kita akan beralih ke neraca lajur. Neraca lajur merupakan kertas berkolom atau berlajur yang digunakan sebagai kertas kerja untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan perusahaan secara sistematis. Pemakaian neraca lajur ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Manfaat pemakaian neraca lajur antara lain yang pertama adalah dapat digunakan untuk memeriksa data atau rekening dan jumlah saldonya yang akan disajikan dalam laporan keuangan dan dapat menunjukkan bahwa prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menyusun laporan keuangan telah dilaksanakan dan juga dapat mempermudah menentukan kesalahan yang mungkin dilakukan dari perusahaan tersebut. Tadi kita sudah menyinggung mengenai pembahasan neraca lajur. Yang selanjutnya yakni jurnal penutup. Siklus akuntansi belum berakhir dengan selesainya penyusunan laporan keuangan. Pada akhir periode setelah laporan keuangan tersusun, suatu perusahaan masih harus membuat jurnal yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup rekening nominal yaitu pendapatan dan juga biaya. Dari jurnal penutup kita beralih ke penyusunan laporan keuangan.
Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan secara singkat adalah untuk memberikan informasi yang relevan pada pihak-pihak di luar perusahaan. Setelah kita selesai melakukan penyusunan laporan keuangan, selanjutnya kita beralih ke neraca saldo setelah penutupan. Hal yang perlu diketahui atau beberapa poin penting yang ada di neraca saldo setelah penutupan yakni yang pertama, setiap perkiraan yang belum sesuai pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian. Hal ini dipandang perlu karena ada suatu transaksi yang terjadi tetapi belum dilakukan proses pencatatan pada perkiraan yang tertentu. Lalu yang kedua, melakukan pemeriksaan dari saldo perkiraan agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Perkiraan-perkiraan yang menyebabkan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan akan ditutup dengan ayat penutup dengan tujuan agar perkiraan itu menjadi nol karena semua diperhitungkan dengan perkiraan modal melalui perkiraan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya kita beralih ke jurnal pembalik. Nah, perlu diingat bahwa jurnal pembalik ini bukan merupakan keharusan dalam sebuah proses akuntansi. Akan tetapi, untuk menyederhanakan, akan lebih baik bila dilakukan pencatatan di dalam jurnal pembalik ini. Setelah dari jurnal pembalik, kita akan lanjut ke pemrosesan transaksi. Fungsi dari IS atau pemrosesan transaksi adalah mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang pertama, memproses transaksi yang timbul dari sumber ekstern maupun dari sumber intern. Yang kedua, menyiapkan output seperti dokumen operasional atau laporan keuangan. Kedua kegiatan tersebut dikenal sebagai kegiatan pemrosesan transaksi. Selanjutnya ada bagian siklus akuntansi. Sebelum transaksi diproses, kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi data-data transaksi yang dibutuhkan dalam suatu laporan keuangan. Kita tidak perlu mengumpulkan transaksi yang tidak dibutuhkan oleh suatu laporan keuangan. Jadi, kesimpulannya, kita memulai pemrosesan suatu transaksi akuntansi harus diawali mulai dari atas, bukan dari bawah atau laporan keuangan. Dimulai dari desain laporan keuangan, kemudian pembuatan bagian rekening. Setelah itu, diidentifikasi berdasarkan siklus transaksi dan juga yang terakhir baru dibuat ayat jurnalnya. Yang pertama ada bagian rekening. Pengertian dari bagian rekening yakni daftar yang menguraikan semua rekening yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Kegiatan pembuatan bagian arus tersebut tidak terlepas dari kegiatan pengkodean. Lanjut dengan pengkodean. Pengkodean berguna untuk membantu dalam mengumpulkan maupun pemrosesan transaksi. Biasanya diberi suatu kode, di mana kode adalah suatu kerangka yang menggunakan huruf atau angka, atau juga kombinasi keduanya untuk memberikan tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat atau disebut dengan bagian rekening. Selanjutnya ada pengklasifikasian transaksi. Karena tingkat arus transaksi dalam suatu perusahaan sangat kompleks, untuk mempermudah dalam penyajiannya, maka tiap transaksi diklasifikasikan ke dalam beberapa siklus-siklus transaksi. Siklus transaksi mengelompokkan satu atau lebih transaksi yang mempunyai kesamaan komponen pemrosesan transaksi. Seperti layaknya suatu sistem, komponen pemrosesan terdiri dari input, proses, penyimpanan, dan juga output. Yang pertama ada input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Selanjutnya ada proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam suatu file transaksi. Nah, di dalam proses ini terdapat macam-macam jenis jurnal. Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka dapat digunakan jurnal umum. Akan tetapi, jika perusahaan mulai membesar dan juga berkembang, serta aktivitas perusahaan tersebut bertambah, maka akan digunakan jurnal khusus.
Contoh-contohnya adalah jurnal pembelian, lalu ada jurnal penjualan, lalu jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar akan disebut sebagai posting. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir pada bab ini, yakni mengenai sistem komputer. Untuk sistem komputer ini, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Nah, terdapat macam-macam file penyimpanan nih. Yang pertama ada master file. Merupakan kumpulan catatan atau rekor yang bersifat tetap dan berisi data yang selalu disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua ada file transaksi, merupakan kumpulan catatan transaksi yang terjadi yang digunakan untuk mengupdate master file. Yang ketiga ada file index, merupakan master file yang berisi data yang digunakan dalam proses menyesuaikan suatu master file. Contohnya adalah file pelanggan. Di dalam file pelanggan ini berisi nomor pelanggan, alamat, maksimum kredit, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, file pelanggan ini digunakan sebagai petunjuk untuk menyesuaikan file piutang atau file master file. Nah, yang keempat adalah file tabel, suatu master file yang berisi data yang digunakan sebagai reference dalam memproses suatu file. Biasanya berisi data yang bersifat tetap yang digunakan dalam perhitungan-perhitungan, seperti file gaji karyawan yang digunakan untuk menyusun daftar gaji, file tarif pajak penghasilan yang nanti akan digunakan untuk menghitung suatu potongan pajak penghasilan dari karyawan tersebut. Yang kelima adalah keluaran. Terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengirim, faktur, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke adjusting the account atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengikuti prinsip-prinsip pengakuan pendapatan atau revenue dan beban atau expenses. Di dalam adjusting the account kita akan membahas 3 bahasan, yaitu asumsi periode waktu dan basic of adjusting entries atau dasar-dasar jurnal akuntansi, dan the adjusted trial balance and financial system atau neraca saldo dan laporan keuangan yang telah disempurnakan. Bahasan yang pertama adalah asumsi periode waktu. Di dalam asumsi periode waktu ada tahun fiskal dan kalender, yaitu pendapatan atau revenue harus diakui dalam periode akuntansi saat diperolehnya pendapatan atau terjadinya pendapatan, atau biaya expenses yang harus dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan. Ada umur ekonomi atau ekonomi life suatu perusahaan dapat dipecah menjadi periode-periode waktu arti fiskal, dan tahun fiskal harus sama dengan tahun kalender. Setelah tahun fiskal dan kalender ada juga basis akuntansi akrual dan basis kas. Basis akuntansi akrual ada transaksi dicatat dalam periode terjadinya, ada pendapatan diakui pada saat periode dihimpun, biaya diakui pada saat timbul atau terjadinya is-corporate, bahkan pada saat kas dibayarkan. Sedangkan akuntansi basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima, biaya akuntansi pada saat kas dibayarkan. Akuntansi basis kas tidak sesuai dengan IFRS. Setelah basis akuntansi akrual dan basis akuntansi kas, ada pengakuan pendapatan dan biaya atau prinsip-prinsipnya. Pertama ada prinsip pengakuan pendapatan, yaitu perusahaan mengakui pendapatannya saat pendapatan itu diperoleh atau dihasilkan. Sedangkan pada perusahaan jasa, pendapatan itu dianggap terhimpun pada saat jasa dilaksanakan. Sedangkan prinsip pengakuan biaya mempertemukan biaya dengan pendapatan ketika perusahaan melakukan upaya menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, biaya mengikuti pendapatan karena biaya timbul ketika perusahaan berusaha memperoleh pendapatan. Kita masuk ke the basic of adjusting entries atau dasar-dasar jurnal penyesuaian. Penyesuaian memungkinkan dilaporkannya
angka-angka yang benar di neraca atau statement of financial position dan laporan laba rugi atau income statement, dan perusahaan harus menjurnalkan pemindah bukuan penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan. Ada tipe of adjusting entries atau jenis-jenis jurnal penyesuaian, yaitu diantaranya jurnal tangguhan atau deferral dan jurnal akrual. Jurnal tangguhan atau deferral meliputi prepaid expenses, yaitu biaya dibayar di muka, biaya yang sudah dibayarkan tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Mencakup juga unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima tunai dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dihimpun atau dilaksanakan. Sedangkan jurnal akrual mencakup accrued revenue atau pendapatan yang masih harus dibayar, dan accrual expenses, yaitu biaya yang masih harus dibayar. Accrual revenue atau pendapatan yang harus dibayar, yaitu pendapatan yang sudah dilaksanakan atau dihimpun tetapi belum diterima tunai atau belum dicatat. Sedangkan accrued expenses atau biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar tunai atau belum dicatat. Nah, penyesuaian biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dimaksudkan untuk mencatat biaya yang telah terjadi dalam periode akuntansi dan untuk menunjukkan expired sebagai aset. Biaya dibayar di muka, itu akun biaya bertambah di debit dan akun aset bertambah di kredit. Jurnal pendapatan di muka dimaksudkan untuk mengurangi atau mendebit akun kewajiban dan menambah mengkredit akun pendapatan. Jurnal accrual revenue atau pendapatan yang harus dibayar itu menambah atau mendebit akun aset dan menambah atau mengkredit akun pendapatan. Penyesuaian biaya akrual dimaksudkan untuk mencatat kewajiban yang timbul dan mengakui biaya. Selanjutnya kita masuk ke the adjusted trial balance and financial statement atau neraca saldo dan laporan keuangan yang telah disesuaikan, yaitu setelah semua penyesuaian dijurnalkan dan dipindahkan buku, perusahaan menyusun daftar saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance. Tujuannya untuk memeriksa kesamaan saldo debit dengan saldo kredit akun-akun dalam buku besar. Kedua, preparing financial statement atau menyiapkan laporan keuangan dapat disusun secara langsung dari daftar saldo sesuaian atau adjusted trial balance, yaitu seperti laporan posisi keuangan atau statement of financial position, laporan laba rugi atau income statement, laporan laba ditahan atau retained earnings statement. Nah, selanjutnya kita sampai pada chapter completing the accounting cycling. Completing the accounting cycling atau siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam siklus akuntansi terdiri dari 1. Transaksi, 2. Jurnal, 3. Buku besar, 4. Daftar saldo, 5. Penyesuaian dan posting buku besar, 6. Daftar saldo disesuaikan, 7. Laporan keuangan, 8. Penutupan dan posting buku besar, 9. Daftar saldo penutupan. Kemudian worksheet atau neraca lajur adalah kertas kerja yang digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Nah, di dalam worksheet atau neraca lajur terdiri dari judul neraca lajur dan 5 kolom berpasangan yang terdiri dari 1.
daftar saldo sebelum disesuaikan. 2. Penyesuaian. 3. Daftar saldo disesuaikan. 4. Perhitungan laba rugi yang terdiri dari seluruh akun pendapatan dan beban. Kemudian yang kelima, neraca yang terdiri dari seluruh akun aset, liabilitas, ekuitas, dan prive. Berikut adalah contoh dari tabel neraca lajur untuk periode 2 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Kemudian, saldo debit dan kredit pada tabel berikut dapat diperoleh dari 1. Neraca saldo sebelum penyesuaian. 2. Ayat jurnal penyesuaian. 3. Penjumlahan kolom neraca saldo dan penyesuaian. 4. Seluruh saldo akun pendapatan dan beban dari kolom neraca saldo disesuaikan. Dan yang terakhir, saldo akun aset, liabilitas, ekuitas pemilik, dan prive dari kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membuat neraca lajur. Dalam menyusun neraca lajur, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan data dari neraca saldo ke neraca lajur. Kita harus cek neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana kita bisa lihat total debit sama dengan kredit. Langkah yang kedua yaitu pada kolom penyesuaian. Kolom ini untuk mencatat perubahan-perubahan atas akun-akun buku besar. Cara pencatatannya yaitu pindahkan setiap jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Debit masuk debit, kredit masuk kredit. Bila neraca saldo tidak ada akun yang sesuai, tambahkan pada urutan akun berikutnya sebagai akun baru. Langkah yang ketiga yaitu pada kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom ini untuk mencatat semua akun, baik yang telah disesuaikan maupun tidak. Dalam pencatatannya kita perlu tahu, yang pertama, neraca saldo debit dan tidak dipengaruhi penyesuaian, langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan debit. Yang kedua, neraca saldo kredit dan tidak dipengaruhi penyesuaian, langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan kredit. Yang ketiga, neraca saldo debit dan dipengaruhi penyesuaian debit, jumlahkan langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan debit. Yang keempat, neraca saldo debit dan dipengaruhi penyesuaian kredit, selisihnya langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan debit. Yang kelima, neraca saldo kredit dan dipengaruhi penyesuaian debit, selisihnya langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan kredit. Kemudian yang keenam, akun baru yang angkanya hanya ada pada kolom penyesuaian, langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan sesuai debit atau kredit pada penyesuaian. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu pada kolom laba rugi. Pada kolom ini mencatat akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban, di mana pendapatan di sisi kredit dan beban di sisi debit. Setelah semua akun nominal dipindahkan ke kolom debit atau kredit, kemudian sisi debit dan kredit masing-masing dijumlahkan. Jika debit lebih besar dari kredit, maka akan terjadi rugi dan sebaliknya. Selisih debit dan kredit ini merupakan sisa laba bersih atau rugi bersih. Selisihnya ini kemudian dicatat pada kolom jumlah terkecil sehingga jumlah debit dan kredit menjadi sama. Langkah yang terakhir yaitu pada kolom neraca. Kolom ini memuat akun real yang berasal dari neraca saldo disesuaikan, yang terdiri dari akun harta di sisi debit, kewajiban di sisi kredit, dan modal di sisi kredit. Setelah semua akun real dipindahkan ke kolom debit atau kredit, kemudian sisi debit dan kredit masing-masing dijumlahkan. Jumlah debit dan kredit juga tidak sama, maka saldo laba diletakkan di sisi kredit dan sebaliknya. Sisi debit dan kredit ini merupakan penambahan atau pengurangan modal. Selisihnya ini kemudian dicatat pada kolom jumlah terkecil sehingga jumlah debit dan kredit menjadi sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama,
ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ialah laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terhadap laba bersih yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi total beban. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ialah laporan yang menyediakan informasi tentang jumlah modal yang telah dikeluarkan dan modal yang tersisa di periode tertentu. Saldo modal dalam neraca lajur bukan merupakan saldo terakhir. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan informasi posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang terdiri dari aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal. Kemudian, pada laporan posisi keuangan dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, aset, yang kedua, liabilitas. Aset sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kemudian, liabilitas juga dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, aset lancar atau current asset adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Aset ini diharapkan diubah menjadi kas atau digunakan atau dijual dalam waktu 1 tahun atau kurang melalui operasi normal perusahaan. Misal, kas, piutang usaha, wesel tagih, dan bahan habis pakai. Kemudian, aset tetap atau fixed asset. Aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas perusahaan. Misalnya, peralatan, mesin, kendaraan, tanah, dan gedung. Selain aset, klasifikasi laporan posisi keuangan juga terdapat liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 atau kurang sejak tanggal laporan keuangan. Misalnya, utang usaha, utang gaji, dan utang sewa. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan. Misalnya, utang bank, wesel bayar, dan utang obligasi. Kemudian ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ini terdiri dari dua, yaitu akun nominal dan akun real. Akun nominal atau yang biasa disebut dengan nominal account terdiri dari akun laba rugi dan akun prive atau dividen, di mana saldo hanya untuk periode tertentu. Saldo dipindahkan ke akun ekuitas dan awal periode saldo akun nominal harus 0. Kemudian akun real atau yang biasa disebut dengan real account terdiri dari dua, yaitu akun LPK yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian yang mana saldo terbawa terus dari periode ke periode. Kemudian ayat jurnal penutup atau yang bisa disebut dengan closing interest, yaitu dilakukan pada akhir periode agar saldo ekuitas akhir mengakomodasi laba atau rugi dan prive periode tersebut, menolkan saldo ke akun nominal, saldo akun pendapatan, dan beban ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian saldo akun ikhtisar laba rugi ditutup ke akun modal. Kemudian yang terakhir adalah saldo akun prive ditutup ke akun modal. Ada 4 tahapan jurnal penutup. Membuat jurnal penutup yaitu pertama, menutup akun pendapatan ke akun LKHLR. Yang kedua, menutup akun beban ke akun LKHLR. Yang ketiga adalah menutup akun ikhtisar LR ke akun modal. Yang keempat adalah menutup akun prive ke akun modal. Selanjutnya adalah contoh ayat jurnal penutup. Pertama, menutup pendapatan. Nah, pada tabel ini dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, debit pendapatan
16.840 dan debit pendapatan sewa sebesar 120 dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar 16.960. Untuk menghasilkan tabel tadi dapat dilakukan dengan cara mendebit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Kemudian contoh ayat jurnal penutup 2 menutup beban, di mana pada tabel ini dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember debit ikhtisar laba rugi sebesar 9.855 dan kreditnya dengan dilihat pada tabel menghasilkan kredit terakhir adalah Rp455. Untuk menghasilkan tadi dapat dilakukan langkahnya yaitu mendebit ikhtisar laba rugi sebesar total beban dan mengkredit masing-masing beban sebesar saldonya. Akun ikhtisar laba rugi dapat dihitung dengan cara pendapatan dikurangi beban menghasilkan saldo. Contoh ayat jurnal penutup 3 menutup ikhtisar laba rugi. Nah, pada tabel ini dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 debit dari ikhtisar laba rugi sebesar 7.105 dan kreditnya dari modal cinta-cita adalah 7.105. Langkahnya yaitu mendebit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya dan mengkredit akun modal. Contoh ayat jurnal penutup 4 yaitu menutup prive, di mana pada tabel ini dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 debit dari modal cinta-cita yaitu 4.000 dan kreditnya prive cinta-cita adalah 4.000, di mana dapat dilakukan langkah yaitu mendebit akun modal sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive dengan jumlah yang sama. Nah, ini adalah contoh tabelnya dari closing entries for Solusinet. Selanjutnya adalah saldo setelah penutupan. Saldo setelah penutupan ini terdiri dari akun dan saldo. Akun terdiri dari aset di mana saldonya adalah debit, kemudian liabilitas di mana saldonya adalah kredit, ekuitas di mana saldonya adalah kredit, kemudian pendapatan di mana saldonya adalah 0, beban di mana saldonya adalah 0, dan prive di mana saldonya adalah 0. Yang selanjutnya adalah daftar saldo penutupan. Daftar saldo penutupan ini yaitu biasa disebut dengan post closing trial balance, yaitu daftar akun real atau permanen beserta saldo setelah ayat jurnal penutup dan saldo akunnya sama dengan saldo yang tercantum di neraca. Dan ini adalah contoh tabelnya. Selanjutnya adalah ayat jurnal balik atau referencing interest, yaitu untuk memudahkan pencatatan akuntansi, kemudian bukan keharusan dalam proses akuntansi tapi optimal, dan kemudian dilakukan awal periode sebelum dilakukan transaksi periode baru. Kemudian AJB pada dasarnya hanya membalik AJP periode sebelumnya yang perlu dibalik. Yang memerlukan AJB yaitu beban yang harus dibayar atau utang beban, kemudian 2 pendapatan yang harus diterima atau piutang pendapatan, yang ketiga adalah biaya dibayar di muka, yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Selanjutnya dapat dijelaskan pertama beban yang masih harus dibayar adalah gaji dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. Gaji yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp250.000. Pembayaran gaji berikutnya tanggal 10 Januari 2015 sebesar Rp1.275.000. Kemudian ini adalah contoh tabelnya jika AJB tidak dibuat dan jika AJB dibuat. Yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima.
yaitu pendapatan sewa bulanan diterima setiap tanggal 20, yaitu sebesar Rp450.000. Pendapatan sewa yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp150.000. Dan ini adalah contoh tabelnya jika AJB tidak dibuat dan jika AJB dibuat. Selanjutnya adalah alternatif pencatatan untuk deferral. Ada dua, yaitu pembayaran di muka, di mana pembayaran di muka ini dicatat sebagai aset atau dicatat sebagai beban. Kemudian yang kedua adalah penerimaan di muka, di mana dicatat sebagai liabilitas atau utang dan dicatat sebagai pendapatan. Setelah AJP, kedua alternatif pencatatan menghasilkan angka yang sama dalam laporan LR dan lapor sisi keuangan. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 Desember 2014 membayar biaya asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar Rp2.400.000. Dan ini adalah contoh tabelnya di mana jika mula-mula dicatat sebagai aset dan jika mula-mula dicatat sebagai beban. Kemudian yang keempat adalah pendapatan diterima di muka, yaitu tanggal 1 Desember 2010 menerima Rp360.000 atas sewa tanah untuk jangka waktu 3 bulan. Nah, ini adalah contoh tabelnya juga, di mana jika mula-mula dicatat sebagai liabilitas dan jika mula-mula dicatat sebagai pendapatan. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.